Beredar di publik dan sempat viral di media sosial, soal konsumsi olahan kedelai seperti tempe, yang malah akhirnya menyebabkan masalah kesehatan serius seperti kanker. Alasannya karena kedelai bahan dasar tempe merupakan kedelai yang diimpor dari Amerika Serikat merupakan kedelai GMO, atau PRG, yakni produk rekayasa genetika. Kita pengen sehat, makan tempe. Karena tempe kedelai merupakan sumber protein terbaik, katanya begitu. Tapi ternyata tempe di Indonesia diimpor dari Amerika, yang itu GMO, Genetically Modified Organism. Nah loh, Makanya banyak kena kanker hari ini. ya. Gimana coba? Belum lagi kasih tepung jadi mendoan ya. Benarkah kedelai GMO sebabkan kanker? Mari ikuti perbincangan di podcast Ngopi berikut ini. Bersama Profesor Ahmad Sulaiman, anggota Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika yang juga Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia. Halo Sobat Tempe semua, ketemu lagi di acara kami podcast Ngopi, Ngobrol Tempe bareng FTI, Forum Tempe Indonesia. Dengan saya ketemu lagi Khairul dan Muhammad Ridha. Ya, Sobat Tempe semua, jadi pada kesempatan ini kita ketemu di sesi podcast yang mana pada kali ini kita lagi bahas yang lagi banyak dibahas di berita-berita nih Pak. Betul, dan selalu diviralkan ya. Ya. Karena isunya sangat menakutkan, Gus. Terlihat menakutkan. Menakutkan. Tapi mungkin kita lihat dulu nanti di sini karena kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa yang mungkin nanti kita sambil kenalan ya, Sobat Tempe ya. Bagaimana akhirnya beliau bisa menjelaskan dengan detail sebenarnya yang di media yang banyak ditulis betul. Benar atau hoax. Betul. Jadi pada kali ini kita kedatangan tamu yang sangat kompeten. Ya, sangat kompeten. Jika kita membahas tentang isunya ini adalah tentang GMO, non-GMO. Jadi kalau biasanya itu katanya ada namanya rekayasa genetik. Betul. Bahasa kita rekayasa genetik. Nanti kita coba lihat sebenarnya bahasa kita ini benar apa enggak nih. Tadi dibilang kita tanya ke ahlinya. GMO, non-GMO, rekayasa genetik. Baik, Sobat Tempe semua, selamat datang. Kita sambut narasumber kita Prof. Ahmad Sulaiman. Selamat datang Prof. Selamat datang. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof? Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, jadi Sobat Tempe, mungkin kalau kita googling nama beliau kita udah tahu semua ya. Jadi banyak informasi tentang beliau yang bisa kita peroleh. Tapi pada kesempatan ini topik kita itu membahas tentang benarkah produk rekayasa genetik atau GMO itu berbahaya ya Pak Rito ya. Baik Prof, mungkin kita kenalan dulu Prof. Terutama mungkin terkait sama latar belakang terkait dengan rekayasa genetik ya Prof ya. Mungkin boleh sedikit menjelaskan. Kemarin itu ada yang cerita, wah itu yang ada di produk terutama tentang kedelai ya. Oh di sini ada di kedelai ya. Itu GMO bahaya. Tapi di satu sisi ada yang bilang, oh nggak apa-apa, di kita itu ada yang bagian bahasa kita tuh kayak quality control gitu ya. Cuman saya sendiri juga masih belum terlalu familiar apa nama organisasinya dan Betul. lain-lain. Ada lembaga yang menjamin bahwa apa yang kita konsumsi itu aman gitu ya. Aman. Ya, karena sudah dikaji lah bahasanya gitu. Nah, mungkin kepada Prof. Ahmad mohon bisa di-sharing bagaimana pengalaman terkait itu Prof. Monggo Prof. Baik, terima kasih ya. Saya malu ya. Cari saya bisa di Google katanya. Mohon maaf ya, saya ini belum pernah makan bangku kuliah. Yang akan makan bangku perguruan tinggi, makan bunga SD pun belum pernah saya. Ya keras Prof bangku. Iya itu makanya. Saya hanya pernah menginjak-injak aja. Gitu. Baiklah tentang GMO ya. Sebenarnya apa sih produk GMO itu ya? Ada istilahnya ya, itu genetically modified organism ya. Diterjemahkan kita pangan, kalau untuk pangan ya jadi pangan hasil rekayasa genetika. Ada yang nyebut paharege gitu ya. Paharege. Tapi sekarang sebetulnya bukan hanya itu, ada juga namanya pangan hasil edit genetika ya. Jadi editing ya. Jadi bukan modified ya. Jadi sebenarnya bukan hanya pangan ya, ada juga kain ya, kayak kapas ya, ternak juga, kemudian ada juga obat-obatan, farmasi juga pakai metode atau hasil dari rekayasa genetika ya. Sebenarnya apa itu ya? Jadi sebetulnya pangan hasil rekayasa genetika itu ya sebenarnya pangan
yang dihasilkan dari proses bioteknologi modern ya. Ya tahu proses bioteknologi seperti kita membuat tempe ya, membuat tape, tauco, miso, yaitu ada proses bioteknologi ya, yaitu proses menggunakan mikroba ya. Nah, di dalam khusus yang dinamakan GMO, jadi kita mencoba merubah, memodifikasi gennya ya. Jadi misalnya kita ingin mengembangkan jagung yang tahan hama bubuk ya. Nah, biasanya kan jagung itu sangat rentan kalau ada hama bubuk diserang begitu ya. Nah, kemudian hama bubuk itu ada yang antinya. Bakteri yang bisa menyerang hama bubuk namanya Bacillus thuringiensis ya. Nah, karena itu biasanya dia diserang langsung oleh bakteri ya, si hama bubuk tersebut. Sekarang gen yang bisa menyerang hama bubuk itu sekarang dimasukkan ke dalam gen dari jagung ya. Jadi jagung gennya ada, kita sebut plasmid ya. Nah, plasmid itu ada terdiri rangkaian gen-gen di situ. Kemudian nah, gen yang dari mikroba tadi diambil, disisipkan ke dalam plasmid tadi itu, sehingga dia tahan kalau ada hama bubuk, si hama bubuknya nggak mau, dia nggak mau, mungkin dia akan menyebabkan dia menjadi mandul, jadi apa begitu ya, dia nggak bisa memakan itu begitu. Sama juga untuk kedelai. Kedelai itu kan waktu nanam tuh banyak banget wild alang-alang segala macam ya, gulma yang bisa menyerang pertumbuhan itu. Biasanya pakai herbicide ya. Tapi herbicide juga bisa mengganggu ke dalam kedelai itu. Makanya dikembangkan kedelai tahan terhadap herbicide. Ya, betul. Kemudian tadi dengan dimasukkan gen-gen ke dalam gen kedelai atau gen jagung atau gen lain, sehingga dia bisa tahan terhadap hama ya, itu menyebabkan dia itu tidak perlu lagi pakai pestisida, nggak perlu pakai apa lagi gitu. Ya, jadi artinya justru malah memberi dampak positif dalam hal pengurangan penggunaan pestisida. Betul ya. Jadi bahkan di Amerika itu tahun berapa itu sampai 60 juta ton itu bisa dihemat, tidak perlu membuat pestisida itu nggak dipakai lah, 60 juta, luar biasa gitu. Jadi benar tidak menggunakan lagi gitu. Sama juga kita ingin membuat ya beras yang tinggi kandungan vitamin A-nya ya, provitamin A-nya lah. Jadi gen dari bakteri yang bertanggung jawab memproduksi karoten sekarang disisipkan ke dalam gen beras misalnya IR64 ya, beras kita dimasukkan ke sana, sehingga ketika jadi benihnya menghasilkan beras yang mengandung beta karoten yang tinggi gitu. Maka muncullah golden rice gitu. Bahkan juga untuk kedelai yang memang kita pingin kedelai yang proteinnya itu tinggi ya, high lysine misalnya, atau sebaliknya lemaknya itu mengandung asam oleat yang tinggi supaya minyaknya tidak cepat tengik begitu kan. Maka gen dari mikroba biasanya yang memproduksi asam oleat itu disisipkan ke dalam itu, ke dalam gen dari si kedelai tersebut, sehingga hasilnya benihnya ketika diproduksi ditanam menghasilkan high oleic acid ya, mengandung kedelai yang mengandung asam oleat tinggi. Oke. Begitu. Jadi artinya nih kalau boleh kita agar sama pemahaman kita nih Gus, ada orang sebagian berpikir bahwa produk-produk rekayasa genetik ini lahir dari lab. Ini masih ada pemahaman seperti itu, Bro. Betul. Yang di lab itu kan sebenarnya bukan produknya, bukan, tapi benih ya, Bro. Jadi benihnya dikembangkan di lab ya, kita kembangkan, jadi dikutak-atik gennya, disisipkan. Ada metodenya dengan bombardemen ya, dibombardir ya, pakai Agrobacterium tumefaciens ya, diinikan sehingga gennya itu masuk dari ini tuh.
nyisip gitu ya. Nah setelah itu memang ada dimultiplikasi segala macam ya, sampai kemudian kita itu benar-benar stabil sehingga di sana jadilah benih. Setelah benih ini kan baru ditanam ya biasa aja, ditanam di tanah biasa gitu. Jadi bukan artinya bahwa kedelai ini lahirnya dari lab dicetak satu-satu gitu. Tidak. Karena masih ada yang berpikir seperti itu. Tidak, Bro. iya. Ada beberapa berita nih, kita coba lihat dulu nih teman-teman, sobat tempe semua. Ini ada pertanyaan nih menarik ya. Benarkah tempe yang terbuat dari kedelai impor bisa picu penyakit? Ini ceritanya ada semacam sosmed, terus dia bilang bahwa tempe dari kedelai impor itu bisa picu penyakit. Tapi kalau di berita ini ada yang ahli gizi UI itu udah menjelaskan. Nah, tapi pertanyaan itu menurut Prof. Ahmad bagaimana? Ya begini ya. Kan tadi saya kasih kembali ke proses pembentukan pangan rekayasa itu. Betul. Jadi kan karena dibentuk gen baru, ada gen baru. Nah, gen ini kan dengan bentuknya rDNA ya. Nanti rDNA itu dia akan menghasilkan protein. Betul. Ya, jadi protein, mungkin protein baru juga. Ya. Yang protein baru itu mungkin saja ya bisa positif, bisa negatif gitu. Ya karena itu tidak serta-merta ya hasil benih rekayasa genetika itu bisa langsung boleh disebar, ditanam ya dan pasti aman. Tidak demikian. Walaupun prosesnya sama seperti fermentasi ya, pakai mikroba. Bedanya kalau fermentasi biasa kayak tempe ini kan hanya biasa aja langsung dikasih mikroba, dia bekerja sendiri. Nah, sekarang dibantu oleh kita. Yang bekerja itu apa? Yang pokok bekerja itu adalah gennya yang kita masukkan gitu, dibantu gitu bedanya itu. Jadi sama aja sebetulnya, makanya sebetulnya proses kita doakan sekarang usul itu mungkin kalau istilah rekayasa genetika menakutkan ya. udah proses bioteknologi sebetulnya. Dan bioteknologi itu dikenal sejak dulu. Ya, zaman dahulu kala kita bikin oncom, tempe, tauco sudah itu pakai. Itu pakai proses sama gitu. Hanya bedanya dia dibiarkan bekerja sendiri. Sekarang kita yang bertanggung jawab apa dikontrol. Yang bertanggung jawab itu yang kita inikan gitu. Lebih efisien kerjanya begitu. Nah, karena itu bahwa ada kemungkinan ada risiko namanya protein baru bisa ke alergi ke segala macam-macam. Maka sebelum benih rekayasa genetika ini boleh disebar dan produknya boleh disebar ke masyarakat, itu harus dievaluasi dulu. Apa yang dievaluasinya? Keamanan hayati. Nah, keamanan hayati itu yang terdiri dari pertama keamanan pangan, secara untuk pangan untuk manusia aman tidak. Kemudian keamanan pakan, kalau diberikan kepada hewan makanan aman tidak. Dan ketiga keamanan lingkungan. Kira-kira kalau disebar, ditanam di lapangan ini akan terjadi transfer gen enggak ke varietas lain, atau juga akan menyebabkan hama non target kena juga. Misalnya ini maksudnya untuk ke hama bubuk, dia kalau makan itu dia mati misalnya, ada kupu-kupu lain juga makan mati. Nah, itu maka harus dievaluasi dulu ya. Itu oleh satu tadi lembaga yang Mas Iro sebutkan atau Mas Rido, yaitu kalau di Indonesia itu namanya Komisi Keamanan Hayati Pangan Rekayasa Genetika, Komisi KKHPRG. Itu ada. Itu anggotanya 19 orang. Salah satu anggotanya ada di depan Bapak berdua hadir di sini. Mas Sulaiman. Ini menarik nih Gus. Jadi selama ini kalau kita bicara produk PRG kan selalu diibaratkan adalah produk impor, Prof ya. Tapi ternyata di kita pun produk impor ini tidak serta-merta masuk begitu saja ke Indonesia. Harus lolos itu dulu. Harus. Oke, kita bicara KKH ini artinya. Barden salah satu. Nanti sebelum menjawab yang tadi itu Betul. Sebagai salah satu filter. Filter sebelum produk ini bisa dikonsumsi oleh konsumen gitu ya, Prof. Prof bisa jelaskan, Prof, apa itu KKH? Kalau nggak salah yang Prof bilang tadi itu SK-nya langsung bertanggung jawab ke presiden ya, Prof? Iya, betul. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Jadi komisi ini dibentuk oleh pemerintah
sebagai tindak lanjut dari ratifikasi protokol Cartagena ya tahun 90-an itu ya, 96 lah. Nah, makanya kita ada undang-undang juga tentang khusus pangan rekayasa genetika. Maksudnya untuk melindungi masyarakat ya. Juga bukannya melindungi juga agar masyarakat juga bisa ya memperoleh akses ya terhadap pangan yang memang dirancang untuk mempunyai keunggulan ya. Pertama kan kenapa ada upaya rekayasa genetika? Kita tahu bahwa produksi pangan ini ya kalah ya kecepatannya dengan pertumbuhan penduduk ya. Kalau kita hanya dengan metode biasa ya, misalnya dengan pemuliaan biasa itu bagus, bisa menghasilkan yang bagus ya, tapi lama dan nggak pasti. Dan juga mungkin random ya hasilnya itu. Kalau ini kan kita jelas, kita hanya ingin mengubah pertama mungkin produktivitas yang tahan terhadap tekaman, tahan terhadap hama bubuk, tahan terhadap herbisida ya, tahan terhadap kekeringan juga. Kemudian juga mengandung komponen yang kita harapkan ya. Misalnya tinggi kandungan aminoasidnya, tinggi kandungan zinknya kalau beras, tinggi kandungan besinya, atau sebaliknya mengandung zat yang bisa menyebabkan alerginya rendah gitu. Misalnya produk aslinya itu sangat alergen, ya ini kedelai kan termasuk alergen juga gitu ya. Betul. Nah tapi direkayasa menjadi kandungan alergennya rendah, ya. Atau dia memang mengandung asam lemak yang berbahaya, misalnya canola ya. Canola itu dari rapeseed ya. Rapeseed ya, tanaman rape itu mengandung asam bukan rasemat ya, ada asam yang memang berbahaya gitu. Asam lemaknya ada di sana. Nah, direkayasanya sehingga tidak mengandung itu lagi gitu. Nah, karena itu kemudian pemerintah atas ratifikasi protokol Cartagena itu dibentuklah Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika. Nah, komisi ini memang bertanggung jawab atau kepada presiden, diangkat oleh presiden, anggotanya 19, bertanggung jawab untuk mengevaluasi setiap produk baik yang dari luar maupun di dalam negeri yang dikembangkan. Ya, di dalam negeri ada produk rekayasa genetika yang dikembangkan dalam negeri. Bukan hanya impor berarti. Bukan, ada tebu. Ya, tebu kita kembangkan, ada kentang kita kembangkan di sini. Hasil proses genetika. Tapi tetap mau luar maupun dalam itu harus dilihat dulu. Kira-kira benar nggak bermanfaat menghasilkan sesuatu yang kita harapkan? Tidak. Kemudian risikonya, makanya ada risk analysis, ada risiko. Benefitnya apa? Risikonya apa gitu. Maka di bawah Komisi Keamanan ini ada namanya Tim Teknis Keamanan Hayati. Nah, untuk Tim Teknis Keamanan Pangan ini diketuai oleh tim dari Badan POM, kemudian ada tim teknis keamanan pakan oleh dari Kementerian Pertanian, ada tim teknis keamanan lingkungan oleh teman dari KKH begitu. Nah itu, jadi itu bekerja ada salah satu metodenya namanya substance equivalence ya. Jadi keekivalensi substansial. Jadi dilihat misalnya ya, ketika ini kedelai dari yang rekayasa genetika dengan yang tidak konvensional. Kita dilihat kesetaraan substansialnya, kandungan gizinya gimana. Dibanding dengan konvensional bagaimana perubahan enggak. Kandungan asam amino, protein, segala macam dilihat. Termasuk kandungan alergen, racun atau apa dilihat. Nanti hasilnya itu adalah termasuk juga ada uji alergenisitas, uji juga ke hewan ya. Nanti hasilnya apakah aman tidak? Amannya itu bukan aman absolut tapi seaman yang konvensional. Ya. Karena sebetulnya tidak ada aman absolut aman, itu betul, ya. Betul. Ya. Beras juga. Kalau makannya banyak nggak aman betul, ya. Gitu. Apa sih ada zat-zat yang ini semua ada risiko bahaya ada. Nah, tapi kita lihat bandingkan antara yang hasil rekayasa genetika dengan yang konvensional sama amannya atau tidak begitu. Jadi kalau kita coba simpulkan sebagai sudut pandang kita yang awam gitu ya Prof ya. Intinya rekayasa genetik itu tidak sembarangan beredar. Betul sekali. Jadi yang sudah beredar itu sudah
dijamin Ya, oleh dan lembaga. itu melalui penilaian yang lama sekali. Penilaian Bisa yang sampai lama 5 sekali. tahun. Nah, Ya, juga dilihat di berbagai negara. Walaupun kita lihat gimana di negara lain, udah coba aman atau tidak. Jadi kita selalu juga merujuk sudah mendapat sertifikat aman di negara mana saja. Dan belum tentu juga aman di negara lain masih aman di kita, belum tentu. Ya, betul, Ya. betul. ya, Karena kita tinjaunya berbeda. ya. Gitu. Jadi memang harus disesuaikan dengan target di mana produk itu akan beredar gitu Betul, ya, Prof. ya. betul. Jadi teman-teman sobat tempe semua, kalau kita bahas tentang produk rekayasa genetika yang sekarang beredar gitu ya, itu memang tidak sembarangan beredar. Jadi ada lembaga yang sangat kredibel. Salah satunya narasumber kita, Prof. Ahmad Sulaiman. Ini idola kita semua nih, banyak yang fansnya banyak sebenarnya. Jadi artinya kita tidak perlu meragukan terkait itu. Tapi biasanya ada yang nanya gini, Bro, itu kalau beredar ada nggak tandanya apa? Kayak misalkan nih kita Ya, ada di tempe kayak gini kan, ya, ada ya. logo-logo tertentu gitu Iya, iya. Betul, terima kasih. Jadi, nah tiap negara itu memang ada aturan. Iya. Jadi kalau bahan pangan mengandung bahan yang dari bahan hasil rekayasa genetika, nah, kalau di Uni Eropa misalnya di atas 2% sudah di label, ada label mengandung GMO gitu. Iya. Kalau di kita juga misalnya 5% kalau saya di Oh, Indonesia. jadi sama. labelnya itu mengandung GMO gitu ya? Iya, termasuk juga sama seperti juga mengandung alergen. Ini kan kedelai alergen. Iya. Di komposisi itu harus ada cetak tebal, ya. Hmm. Ditebal, Iya, terus tanda alergennya bintang apa? mengandung alergen. Ya. Bukan hanya kedelai, telur segala Iya, macam iya, yang iya. bisa menyebabkan itu di label gitu. Jadi jangan lupa membaca label. Iya, gitu jadi ya, Prof. jadi sebetulnya ya GMO atau bukan GMO itu bukan masalah keamanan. Lagi isunya bukan keamanan menyebabkan kanker segala macam, bukan. Jelas kalau sudah beredar, pemerintah sudah menjamin aman, bukan hanya aman pangan, bukan hanya pangan, juga pakan aman, lingkungan juga aman. Isunya adalah di sini pilihan, ya. Oh, ada orang yang senang organik. Ya. Ya, saya ini adalah aktivis organik. Saya tim pakar di masyarakat organik Indonesia. Ya. Tapi saya harus mengatakan jujur, ini aman gitu. Ya, udah dinilai yang lebih panjang dari menilai halal, lebih ini dalam bahasa agama toyib gitu. Iya, iya. Karena dalam agama pun harus toyib gitu, nggak bisa beredar. Nah ini toyib di sini itu adalah berarti udah lolos aman hayati dari Komisi KKH gitu. Jadi isunya sekali lagi bukan masalah keamanan menyebabkan kanker, isunya adalah pilihan. Ada orang yang pingin saya mah yang nggak dipupuk, nggak dikasih ini yang alami gitu. Itu pilihan. Betul. Tapi orang yang lagi lapar segala macam, saya inginnya yang murah tapi aman, ya GMO gitu kan. Tapi ingin saya sebodoh mahal pun, tapi harus alami, organik, ya itu kan pilihan, monggo gitu. Iya. Kemudian begini, Bro, kalau kita tahu produk GMO ini sebenarnya kan sudah cukup lama ya. Iya. Kalau kedelai ini kalau tidak salah mungkin udah 96 udah 25, 30, hampir 30, hampir 28 tahun lah. ya, jadi hampir 30 tahun lah kita Ya, hampir 30 tahun, mengkonsumsi ini. mengkonsumsi Prof. itu. Prof sebagai akademisi ini kan Iya. Prof kan juga di IPB ya, guru besar IPB. Ada nggak sih penelitian yang betul-betul bisa membuktikan bahwa produk kedelai atau produk apapun itu rekayasa genetik menyebabkan penyakit A, penyakit B, penyakit C gitu. Ada nggak, Prof? Sepanjang yang saya pernah baca, belum ada penelitian bukti yang otentik bahwa produk rekayasa genetika menyebabkan kanker atau apa. Belum ada. Nggak ada, atau penyakit apalah, nggak ada, belum ada. Oke. Karena juga penelitiannya juga justru memang itu menarik sebetulnya. Tapi yang jelas kita udah makan produk rekayasa genetika itu hampir 30 tahun. Ya, sejak 96 itu kita udah dibanjiri, dan tahu tempe yang kita konsumsi ini, ya, itu hampir roti juga. Ya, roti karena juga gandum. Gandum ada GMO. Gandum ya. GMO, ya? GMO, ya. Jadi sebenarnya itu apakah bisa menjadi bukti empiris? Tapi memang ini jadi tantangan juga bagi kepada para ahli gizi, ahli keamanan pangan, kesehatan ya. Coba mungkin perlu ada studi epidemiologi ya, yang memang melihat jangka panjang ya. Kami sebenarnya tahun ini ada penelitian yang ingin mencoba melihat ya orang yang mengkonsumsi tempe gitu ya. Ya, kita tidak melihat GMO atau tidak ya. Bagaimana dampaknya? Mungkin daerah-daerah yang
banyak lansianya tapi nggak pikun gitu kan. Kita termasuk salah satu yang kita lihat. Sedang insya Allah di tahun ini akan kita mulai ya. Ini memang penelitian yang harus di lapang, melihat langsung, dan memang harus kita melihat benar. Misalnya, apakah Pak Ridho makan tempe? Ya, seminggu berapa kali gitu kan. Udah berapa lama? Nah sekarang kita lihat kan kondisi kesehatan Pak Ridho. Kemudian Pak Irul gimana makan tempe berapa? Saya makan tempe tapi cuma seminggu sekali. Kalau Pak Ridho 5 kali kan. Nah, ada enggak gitu? Nah, tapi sama ini kita penelitian-penelitian ya yang untuk evaluasi keamanan itu kan menggunakan hewan coba juga dalam waktu yang memang secara ilmiah itu bisa terjawabkan ya. Toksikologinya ada ya. Termasuk juga berapa lama gen yang disisipkan itu stabil ya, terus diturunkan berapa lama begitu, itu kita lihat gitu ya, sehingga makanya jadi lama penilaian terhadap itu lama gitu, penilaian keamanan itu. Dan sampai saat ini belum ada riset atau penelitian yang betul-betul membuktikan bahwa produk PRG ini berbahaya. Belum ada. Saya belum pernah. Saya belum udah baca jurnal-jurnal mungkin. Makanya tadi coba bisa ditunjukkan. Ada jurnal tadi ya. Bagaimana sikap International Union of Nutritional Sciences ya. Mari kita coba ya jadi sebetulnya terkait keamanan tersebut ini udah direview banyak ya berbagai penelitian ya, memang secara ini nggak ada, tapi kemudian lembaga internasional melaporkanlah kajian terhadap ini ya, karena begitu menjadi isu gitu, dan hasilnya seperti ini kita lihat nih. Ini ada statement on benefits and risks of genetically modified food for human health and nutrition ya. Ini lembaga yang luar biasa, International Union of Nutritional Sciences, yang bulan Agustus ini akan kita ada mempunyai International Conference of Nutrition di Paris ya, ini udah membahas dengan luar biasa begitu. Dan kesimpulannya adalah kesimpulannya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya, ya. Belum ada bukti menyebabkan ini menyebabkan itu gitu. Kalau yang penting ini yang sudah beredar dan sudah diinikan ya, kaji gitu ya. Betul. Dan kita prinsipnya adalah kehati-hatian. Jadi tidak, walaupun kita aman tidak begitu saja boleh beredar. Ada prinsip kehati-hatian yang dijalankan juga oleh Komisi Keamanan Hayati. Betul. Sama mungkin ini kali ya Prof ya. Kadang-kadang kita itu hanya melihat dari jenis produknya aja. Padahal bagaimana cara kita mengkonsumsi itu juga betul sekali menjadi ini ya, sesuatu yang juga berdampak pada kesehatan kita gitu ya, Prof ya. Jadi disitulah pentingnya literasi gizi yang baik ya, karena literasi ini sebenarnya berpengaruh dengan kesehatan kita, karena literasi itu adalah kapasitas untuk mencari atau memperoleh informasi dan mengambil keputusan tentang gizinya itu. Jadi sebetulnya tidak ada makanan yang berdosa ya. Ini tinggi garam, tinggi kalori doang gitu. Tergantung kita memilihnya, mengkombinasikan. Itulah makanya ada namanya balance nutrition, ya gizi seimbang itu. Dan kemampuan memilih gizi seimbang itu tergantung literasi kita kan. Bagaimana memadukan makanan ini dengan ini, karena tidak ada satupun makanan tunggal yang bisa mencukupi kebutuhan gizi kita. Betul, setuju tuh. Mantap. Jadi makanya kalau orang bilang hanya makan makanan tertentu misalnya itu sudah bisa mencukupi kebutuhan seumur hidup, itu juga ternyata ada satu makanan yang bisa mencukupi kebutuhan seluruh manusia, tapi hanya sampai usia 6 bulan, yaitu ASI. Itu makanan paling lengkap sempurna, tapi hanya untuk sampai usia 6 bulan. Setelah itu nambah. Ada tambahannya. Baik, Prof. Jadi memang kalau kita lihat sampai sekarang nih Prof ya, itu isu itu tuh nggak pernah hilang Prof. Jadi ada aja muncul ya, habis produk A, produk B, terus produk C yang sering dikaitkan dengan tadi istilahnya kalau mereka itu GMO gitu-gitu kan, terus rekayasa genetik. Ya karena itu makanya orang untuk menghadapi orang-orang yang memang fobia atau takut lah ya, food phobia pasti ada namanya. Takut ada yang baru ya, satu yang produk baru, novel food, kan itu novel food. Makanya kemudian para ahli tidak serta-merta ya berhenti penelitiannya. Kemudian sekarang yang sudah direkayasanya itu kemudian kita diinikan lagi dengan pembelian biasa gitu ya. Maka dibentuk namanya diedit sekarang itu. Jadi gennya itu diedit ya. Jadi tidak disipkan tapi mengedit. Ini yang lemahnya diganti dengan yang kuat gitu kan. Nah karena itu ya, karena orang takut dengan istilah GMO ya,
Maka para ahli bioteknologi mencoba kemudian mengubah cara rekayasanya. Tidak lagi memodifikasi dengan menginsertkan dari luar, tapi kemudian dia hanya mengedit saja. Oh, edit itu artinya mengedit yang di dalam. Jadi di dalam ini kemudian kan ada yang lemah nih. Ya. Ini ada gen yang menyebabkan dia lemah. Dibuang. Serangan jadi dibuang, diganti kuat. Jadi tidak memasukkan yang dari luar hanya. Jadi lebih miripnya itu kayak disilangkan lagi kan. Kayak pemulihan biasa gitu ya. Kan kalau pemulihan kan dicari yang unggulnya. Seperti itu. Betul. Sehingga mungkin gen yang aslinya yang dari genetika udah nggak ada lagi nanti. Betul. Jadi sebenarnya teknologi ini pun berkembang ya, Prof. Terus berkembang, makanya jadi kalau kita bicara masalah pangan rekayasa genetik, ini sebenarnya udah berapa tahun sih praktek ini, Prof? Dari tahun berapa ya, Prof? Sebetulnya sejak kita mengenal itu tentang sekuan DNA, ditemukannya dengan RNA segala macam, itu udah mulai rekayasa itu ya. Jadi udah puluhan tahun, 50-an? Iya, 60-an lah, tahun 60 udah mulai. Tapi yang mulai di pasar itu kalau di Indonesia di tahun 90-an lah. Udah lama. Bahkan bioteknologi sendiri udah zaman nenek moyang. Iya. Bioteknologinya sendiri udah zaman nenek moyang sudah ada, ya. Nah, cuman setelah penemuan protein dan asam amino dan sekuen dan apalagi genom, itu mulai kembang itu. Ya, jadi bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang apa namanya? Kan ada yang secara alami ya, alami yang benar, ada yang kita pakai kita yang ngaturnya gitu. Jadi perubahan genetika itu udah ada ya. Makanya kenapa kita sekarang ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang hitam, ada yang ini gitu kan, ada yang putih ya. Sebenarnya itu kan perubahan genetika ya. Betul. Dan kita lihat dengan merubah itu juga kita bisa melihat misalnya bangsa Jepang ya dengan mengubah makanan, pola makan segala macam. Tahun 45 Perang Dunia Kedua mereka dikenal bangsa KT. Ya. Sekarang tingginya sama dengan orang Eropa ya. Justru kita malah sekarang yang termasuk yang agak lebih pendek dibanding orang Asia lain. Iya, baik. Menarik sebenarnya Gus. Ya, mungkin karena tidak terasa kita juga sudah sampai ke penghujung waktu nih, Prof ya. Cuma satu lagi, Prof. Bisa nggak ada statement sebagai ilmuwan nih, Prof, yang berkecimpung di akademisi, pakar ya. Khusus untuk kedelai misalnya. Orang kan mengatakan bahwa jangan makan tempe karena kedelainya impor, makanlah tahu karena kedelainya lokal. Nah, ini menurut Prof gimana? Itu keliru ya, karena baik tahu maupun tempe ya bisa berasal dari lokal maupun impor. Karena jadi dua-duanya juga bisa lokal bisa impor juga. Bisa impor, tapi yang jelas realitasnya bahwa kita itu membutuhkan sekitar 3,5 juta ton kedelai untuk industri tahu dan tempe saja. Tapi berapa banyak yang bisa kita penuhi dari hasil tanam kita sendiri? Nggak nyampe 600.000 ton. Ya, bahkan waktu ada gerakan pajale aja kita mungkin malah turun hanya 400.000 ton. Artinya kita memang mau tidak mau harus impor. Ya, kalau nggak impor harga ini lebih mahal dari daging sapi nantinya. Dan ini dilihat dari benefitnya yang lebih banyak. Ya, ini tempe aja dikenal sebagai superfood. Dan bukan karena hanya karena fermentasi tempe, tapi juga karena produk kedelainya sendiri dengan kandungan protein yang luar biasa ya, dengan kualitas mutu protein yang hampir menyerupai bahkan sama ya kalau kita koreksi ya, itu dengan protein digestibility-nya itu hampir sama dengan susu kasein begitu ya. Belum kandungan asam lemak omega 3-nya, belum dengan kandungan seratnya, belum kandungan antioksidannya, isoflavon dan sebagainya. Artinya benefitnya lebih banyak gitu ya, daripada mudorotnya. Mudorotnya kita udah coba eliminir dengan dia kaji dulu. Jadi kenapa kita harus ragu gitu? It is your choice. Anda lebih seleranya pengen yang lokal monggo. Tapi karena kondisi keuangan kalau yang lokal jadi mahal banget, yang impor saja, yang GMO saja, monggo itu pilihan. Tentu ada konsekuensinya ke kantong kita. Gitu. Jadi risikonya itu adalah risiko kantong sebenarnya. Ya, sobat tempe semua, kita tadi mendengar banyak pembahasan yang luar biasa ya, Pak Rida ya. Sangat menarik. Sangat menarik dari pakar yang kredibel dan
kita bisa mendengar bersama bahwa ya tadi banyak hal yang pertimbangan-pertimbangan itu didasarkan tidak hanya dari opini tapi juga scientific base ya Prof ya, sehingga teman-teman nanti bisa melihat, menyimak lebih lengkap di podcast ini dari awal sampai akhir. Jangan dipotong-potong infonya ya, jadi biar infonya komprehensif. Baik Sobat Tempe, terima kasih Prof Ahmad, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu Prof. Sama-sama, terima kasih. Jadi kita akan menutup pada sesi podcast hari ini. Sobat Tempe, terima kasih. Jangan lupa tonton podcast pada hari ini dan juga di series podcast selanjutnya ya. Dan jangan lupa juga tonton podcast kami, Ngobrol Tempe bareng FTI di channel My Tempe. Di situ sudah banyak podcast yang membahas tentang tempe, tentang hal-hal yang menarik tentang tempe. Terima kasih Sobat Tempe semua, Prof Ahmad, Pak Rito. Terima kasih banyak Terima Prof kasih. Ahmad. Sama-sama. Sampai Semoga jumpa bermanfaat. untuk podcast selanjutnya. Oke, sampai Bye-bye. jumpa.